Saya akan menjelaskan tentang rantai makanan di ekosistem sawah. Yang berperan sebagai produsen di dalam ekosistem sawah adalah padi. Padi menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Oleh karena itu, padi berperan sebagai produsen di ekosistem sawah. Sawah bukan hanya tempat di mana padi tumbuh, tetapi juga merupakan habitat bagi beragam organisme yang saling berinteraksi dalam rantai makanan. Tanaman padi adalah produsen utama yang mengubah energi matahari menjadi makanan melalui fotosintesis, menyediakan sumber energi bagi organisme di sawah. Tikus. Tikus merupakan pemakan padi, sehingga dapat digolongkan dalam konsumen tingkat 1. Apabila populasi meningkat, dapat menyebabkan gagal panen. Hewan pemakan tumbuhan atau herbivora seperti tikus atau belalang memakan padi dan mendapatkan energi darinya. Ular. Ular yang mengonsumsi tikus membuat ular digolongkan ke dalam konsumen tingkat 2. Hewan karnivora seperti ular memakan konsumen tingkat 1 seperti tikus untuk mendapatkan energi. Elang. Elang yang mengonsumsi ular membuat elang menduduki konsumen puncak. Elang adalah konsumen puncak dalam rantai ini, memangsa konsumen tingkat 2 seperti ular untuk mendapatkan energi. Konsumen puncak juga bisa disebut karnivora besar atau omnivora besar. Elang tidak dapat dimangsa oleh hewan lain. Elang akan mati dengan sendirinya. Ketika elang sudah mati, elang akan terjatuh ke tanah dan kemudian bercampur dengan tanah. Elang yang sudah mati dapat diuraikan dengan jamur, bakteri. Jamur serta bakteri menguraikan elang dan makhluk hidup yang mati, sehingga jamur dan bakteri berperan sebagai pengurai. Ketika organisme di semua tingkatan mati, bakteri dan jamur akan menguraikan sisa-sisa mereka. Proses ini mengembalikan nutrisi ke dalam tanah atau pupuk yang kemudian dapat digunakan kembali oleh tanaman padi untuk tumbuh. Jadi dinamakan pupuk karena pupuk pada dasarnya mengandung zat hara yang berfungsi sebagai nutrisi bagi tanaman padi. Kesimpulan pada rantai ini adalah rantai ini penting untuk keseimbangan ekosistem sawah, di mana setiap tingkatan memiliki peran dan ketergantungan satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan ekosistem sawah rantai makanan. Makanan. Di sini kita pertama merujuk kepada padi dan tikus dan ular dan elang dan bakteri atau jamur. Nah, pertama kita merujuk kepada padi. Padi itu termasuk makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri, dan padi disebut dengan produsen karena dia tidak harus memangsa makhluk lain untuk mendapatkan makanannya. Nah, ternyata padi dapat dimakan oleh tikus. Jadi, energi dari padi akan pindah ke tikus. Dan tikus disebut dengan konsumen tingkat 1 atau konsumen 1. Nah, perpindahan energi ini tikus dimakan oleh ular. Jadi energi dari tikus akan pindah ke ular. Dan ular disebut dengan konsumen 2. Dan ternyata ular juga bisa dimakan oleh elang. Elang bukan lagi disebut dengan konsumen tingkat 3, melainkan konsumen puncak. Karena sudah tidak ada yang bisa memakan elang. Ketika elang sudah mati karena usia dan jatuh ke tanah, bakteri atau jamur akan menguraikan bangkai atau jasad elang tersebut. Dan bakteri atau jamur disebut juga menjadi pengurai. Setelah itu, ketika bakteri atau jamur berhasil menguraikan jasad elang, jadi jasad elang itu akan menjadi pupuk. Dan pupuk itu dimanfaatkan oleh padi untuk kembali menumbuhkan padinya. Sampai situ saja. Terima kasih. Alga juga disebut dengan produsen. Alga juga merupakan organisme autotrof, dapat menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, alga berperan sebagai produsen ekosistem sungai.
ikan sepat mengonsumsi alga di sungai hingga ikan sepat digolongkan ke dalam konsumen satu primat dalam ekosistem sungai. Burung bangau konsumen 2 juga disebut dengan sekunder. Burung bangau mengonsumsi ikan-ikan kecil di sungai sehingga burung bangau digolongkan ke dalam konsumen 2 atau juga disebut dengan sekunder pada ekosistem sungai. Buaya konsumen 3 atau juga disebut dengan puncak. Buaya memakan bangau dan tidak ada hewan yang menjadi predator buaya sehingga buaya merupakan konsumen 3 atau juga disebut dengan puncak di ekosistem sungai. Cacing dan jamur juga disebut dengan pengurai. Cacing dan jamur serta bakteri menguraikan buaya dan makhluk hidup yang mati sehingga cacing, jamur dan bakteri berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Kembali lagi ke alga produsen. Ini saya akan menjelaskan produsen rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dimakan. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang mati akan dimakan oleh bakteri atau pengurai. Bakteri akan menjadi tanah, tanah akan menjadi pupuk, pupuk akan menjadi padi. Itulah rantai makanan, proses makan dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian rantai makanan. Rantai makanan yaitu urutan perpindahan energi dan nutrisi dari satu organisme ke organisme lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Dimulai dari produsen tumbuhan, konsumen herbivora dan karnivora, dan diakhiri dengan pengurai atau bakteri. Fitoplankton sebagai produsen perpindahan energi ke zooplankton. Plankton sebagai konsumen tingkat 1. Perpindahan energi fitoplankton ke zooplankton. Zooplankton akan dimakan oleh ikan tuna sebagai konsumen tingkat 2. Perpindahan energi dari zooplankton ke ikan tuna. Ikan tuna akan dimakan oleh hiu. Sebagai konsumen
konsumen puncak. Puncak dan perpindahan energi. Energi ke ikan hiu. Ikan hiu karena tidak ada yang bisa memangsa ikan hiu akan mati dan diurai oleh jamur atau pengurai. Lalu diurai lagi dengan fitoplankton. Demikian ekosistem laut. Dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang ekosistem sawah, yaitu tentang rantai makanan. Produsen utama rantai makanan adalah padi. Padi adalah produsen utama. Padi dimakan oleh tikus. Jadi energi padi diberikan ke tikus. Tikus adalah konsumen pertama. Tikus dimakan oleh ular. Perpindahan energi tikus ke ular. Ular adalah konsumen kedua. Ular dimakan oleh elang. Perpindahan energi ular ke elang. Elang adalah konsumen puncak. Tidak ada yang bisa memakan elang, tetapi elang bisa mati pada saat umurnya sudah tua. Jika elang mati, elang akan menjadi jamur. Lalu bakteri menguraikan jamur menjadi tanah atau pupuk. Tanah dan pupuk ini dipakai lagi untuk menanam padi. Jadi rantai makanan tidak akan terputus karena akan terulang-ulang lagi. Sekian dan terima kasih. Nah, saya akan membahas ekosistem sawah, yaitu dimulai dari padi, lalu tikus, lalu ular, lalu elang, lalu jamur atau pengurai. Lalu dari jamur akan kembali ke padi lagi. Nah, padi adalah satu-satunya produsen yang menciptakan makanannya sendiri. Nah, padi adalah penghasil makanan dengan cara fotosintesis. Itu cahaya matahari, air, unsur hara. Nah, tikus memakan padi. Jadi dia konsumen satu. Nah, karena tikus makan padi, jadi padi terjadinya energi berpindahan energi dari padi ke tikus. Lalu ular memakan tikus. Jadi tikus berpindahnya lagi energinya. Berarti ini konsumen 2. Lalu elang memakan ular. Jadi elang adalah konsumen puncak. Nah, kan elang sudah tidak bisa dimangsa atau dimakan lagi karena elang adalah konsumen puncak. Jadi yang bisa dianukan oleh elang adalah tua atau mati. Nah, setelah elang mati akan jatuh di darat, lalu menjadi bangkai. Lalu pengurai akan menguraikan jasad elang. Lalu jasad elang bercampur tanah menjadi pupuk. Nah, lalu pupuk akan diberikan kepada padi. Nah, terjadinya lagi padi berulang-ulang terus dan tidak terputus. Menjelaskan apa itu rantai makanan. Rantai makanan merupakan suatu sistem makan dan dimakan pada setiap ekosistem. Jika lebih dari satu rantai makanan, maka disebut sebagai jaring-jaring makanan. Secara umum, urutan sistem rantai makanan adalah produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen puncak, dan bakteri pengurai. Padi adalah komponen produsen, merupakan tumbuhan hijau yang dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Cara fotosintesis adalah yang pertama akar menyerap air dan mineral dari tanah. Kemudian daun menyerap karbon dioksida dari udara melalui stomata. Kemudian
Klorofil, zat hijau daun, menangkap energi cahaya matahari, lalu energi cahaya matahari digunakan untuk mengubah dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Kemudian padi atau produsen dimakan oleh konsumen pertama, yaitu tikus. Tikus adalah hewan komponen konsumen tingkat 1, termasuk hewan herbivora, yakni hewan yang jenis makanannya adalah tumbuhan. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular merupakan komponen tingkat 2, yakni hewan karnivora yang memakan komponen tingkat 1, yaitu tikus. Selanjutnya, komponen tingkat puncak adalah elang. Elang merupakan komponen tingkat puncak yang akan memakan ular sebagai sumber energi yang akan didapatkan. Yang selanjutnya, ketika elang sudah mati, elang akan bakteri atau jamur dan akan tercampur oleh tanah, sehingga elang yang sudah terurai dan bercampur di tanah akan berubah menjadi pupuk tersebut dapat digunakan kembali oleh padi pada saat fotosintesis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengerjakan tugas video tentang rantai makanan. Hari ini saya akan menjelaskan ekosistem sawah. Ekosistem sawah pada dasarnya adalah padi. Padi adalah produsen. Kenapa dikatakan produsen? Karena dia bisa membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Fotosintesis dengan cara matahari dan air. Padi dimakan oleh tikus. Berarti energi padi ditransfer ke tikus. Tikus adalah konsumen pertama. Tikus dimakan lagi sama ular. Ular adalah konsumen kedua. Ular dimakan lagi sama elang. Elang adalah konsumen puncak. Elang hanya bisa mati saat umur tua. Saat dia sudah jatuh ke tanah, dia akan diuraikan oleh jamur atau bakteri. Saat sudah diuraikan, dia akan menjadi bangkai. Saat sudah menjadi bangkai, dia akan menjadi pupuk. Pupuk digunakan lagi untuk padi. Berarti ini adalah proses makan dan dimakan yang tidak terputus. Begitu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh dari ekosistem sawah adalah padi. Padi dimakan oleh tikus, sehingga terjadilah perpindahan energi. Padi berperan sebagai produsen, sedangkan tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Tikus dimakan oleh ular, sehingga terjadilah perpindahan energi. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular dimakan oleh elang, sehingga terjadilah perpindahan energi. Elang berperan sebagai konsumen puncak. Karena umur elang mati, sehingga dapat diuraikan dengan bakteri atau jamur. Bakteri atau jamur tumbuh di tanah sehingga menjadi pupuk atau zat har. Pupuk atau zat har ditanami tanaman padi.
padi terbentuk karena adanya sistem fotosintesis yang terjadi karena adanya matahari dan air. Itulah proses dari rantai makanan yang berulang-ulang dan terus-menerus. Saya akan menjelaskan tentang ekosistem sawah atau rantai makanan. Yaitu produsen ke padi, padi ke produsen, padi ke tikus, tikus ke ulah, ulah ke elang, elang ke jamur, bakteri atau pengurai. Jamur, bakteri atau pengurai ke kembali padi. Pertama-tama, produsen padi adalah penghasil makanan terbesar, dapat menghasilkan makanan tanpa bantuan apapun dengan cara fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makan pada tumbuhan dengan cara matahari, air, dan unsur zat hara yang diambil dari dalam tanah. Padi dimakan tikus adalah konsumen satu. Terjadi perpindahan energi. Konsumen tingkat 2 adalah ular. Ular ada lagi perpindahan energi. Selanjutnya konsumen puncak ular makan sama elang, maka ada perpindahan energi. Di sini sudah stop. Tidak ada lagi bisa memaksa elang, tapi saatnya elang akan mati karena tua. Pada saat mati, elang akan jatuh di tanah dan akan diuraikan oleh bakteri atau pengurai. Makanya ada lagi perpindahan energi. Setelah diuraikan, elang akan bercampur dengan tanah. Elang akan berubah menjadi pupuk, sehingga bisa digunakan kembali padi sebagai sumber zat hara dan air. Sehingga bisa digunakan kembali padi untuk sebagai sumber zat hara dan air yang diambil sebagai proses yang berlanjut secara terus-menerus. Itulah yang dimaksud sebagai rantai makanan dan tertutup. Saya akan menjelaskan ekosistem hutan rantai makanan. Pertama-tama ada rumput, yaitu produsen. Selanjutnya, sesudah rumput ada kelinci, yaitu konsumen 1. Setelah itu, sesudah kelinci ada serigala, konsumen tingkat 2. Sesudah serigala ada harimau, konsumen puncak. Jika tidak ada harimau yang bisa lawan, itu akan jadi jamur atau pengurai.
dan menjadi rumput lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang rantai makanan. Rantai makanan dimulai dari padi. Nah, padi ini adalah produsen. Nah, produsen adalah penghasil makanan pertama. Nah, penghasil makanan itu adalah padi. Padi adalah tumbuhan yang menghasilkan makanan tanpa bantuan siapapun. Dan padi ini dimakan tikus. Tikus ini adalah konsumen tingkat 1. Nah, di sini namanya pemindahan energi. Nah, setelah itu ada lagi tikus dimakan dengan ular. Ular adalah konsumen tingkat 2. Di sini juga dinamakan pemindahan energi. Yang terakhir adalah elang itu adalah konsumen puncak. Konsumen puncak. Nah, tidak ada yang bisa memangsa elang. Nah, elang cuma bisa gara-gara mati, gara-gara umur yang sudah tua atau sudah waktunya. Nah, elang jatuh ke tanah dan diuraikan dengan pengurai atau bakteri. Nah, bakteri atau pengurai akan menguraikan si elang. Nah, setelah itu elang jatuh ke tanah. Habis itu sudah diuraikan dengan pengurai atau bakteri, dia akan menjadi tanah dan menjadi pupuk. Setelah itu pupuk yang subur akan kembali menjadi padi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang ekosistem sawah, yaitu tentang rantai makanan. Jadi di sini terdiri ada padi, dan di sini ada tikus, di sini ada ular, dan di sini terdiri dari elang. Lalu di sini terdiri dari bakteri atau penguraian atau jamur. Kemudian di sini sebenarnya tidak bisa terputus. Jadi di sini pada rantai makanan selalu ada yang namanya produsen. Jadi di sini produsen adalah penghasil makanan. Di mana-mana kalau dia produsen sebagai penghasil utama atau awal, dia itu biasanya adalah tumbuhan. Karena tumbuhan itu adalah salah satunya makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Jadi dia tidak bergantung sama yang lain. Jadi dia bisa membuat makanannya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara fotosintesis. Nah, jadi proses fotosintesis, jadi pembuatan makanan pada tumbuhan. Jadi dalam hal ini, jadi kita jelaskan pada ekosistem sawah adalah padi. Nah, jadi proses fotosintesis terjadi karena dengan bantuan cahaya matahari dan air. Nah, dan selanjutnya karena dia produsen, jadi dia adalah penghasil makanan utama. Nah, tibalah tikus sebagai konsumen 1. Jadi konsumen tingkat 1 adalah memakan penghasil makanan utama. Jadi pada produsen padi. Jadi padi dimakan oleh tikus. Nah, jadi padi dimakan oleh tikus, jadi terjadinya transfer energi. Jadi bisa juga dengan perpindahan energi dari padi ke tikus. Jadi namanya perpindahan energi padi ke tikus. Jadi konsumen 1. Jadi selanjutnya di konsumen tingkat 2, di sini namanya tingkat 2. Jadi sini namanya ular. Jadi konsumen tingkat 2 adalah ular. Nah, ular ini adalah konsumen tingkat 2. Jadi berarti dari konsumen tingkat 1 jadi ke konsumen tingkat 2 adalah ada lagi yang namanya perpindahan Jadi ini perpindahan energi dari mana? Jadi ini perpindahan energi dari tikus ke ular. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan konsumen puncak.
Jadi kita tidak boleh menamakannya konsumen tingkat 3, jadi namanya konsumen puncak. Jadi ini ular dimakan konsumen puncak. Jadi sini namanya elang. Jadi sini ada lagi yang namanya perpindahan energi. Jadi ini perpindahan energinya dari ular ke elang. Jadi ini perpindahan energinya dari padi ke tikus, lalu ke ular, lalu ke elang. Jadi ini konsumen puncak namanya elang. Jadi sini stop. Jadi di sini proses makan dimakan. Jadi sudah konsumen puncak. Jadi dia tidak ada lagi yang bisa memangsa elang ini lagi karena dia sudah puncak. Tapi tiba saatnya nanti ular ini akan tua. Jadi nanti dia akan mati tanpa dimangsa oleh pemangsa lain karena dia sudah puncak. Nah, pada saat dia mati, otomatis dia akan jatuh di darat lalu sampai di tanah. Itu akan diuraikan oleh pengurai, itu bakteri atau jamur. Jadi seperti itu. Jadi ini dia sudah mati, jadi ini bangkai. Jadi pada saat dia sudah menjadi bangkai, jadi itu jasadnya akan diuraikan sama bakteri atau pengurai. Jadi itu ada transfer energi karena bakteri dan jamur ada makhluk hidup juga. Jadi berarti ada lagi yang namanya perpindahan energi dahan energi. Jadi saat ini ini bakteri dia tercampur di tanah. Maka jika sudah tercampur dengan tanah, maka dia akan menjadi pupuk dan menjadi pupuk yang subur sehingga bisa digunakan kembali oleh padi untuk menjadi sumber zat hara. Jadi zat hara dan air, diambil air dari bahan untuk proses fotosintesis pada padi dan berlanjut begitu seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan proses rantai makanan. Proses rantai makanan itu tidak akan pernah terputus. Jadi jadi produsen 1 itu padi, konsumen 1, konsumen 2, konsumen puncak. Nah, jadi itu semua adalah proses rantai makanan yang tidak bisa terputus dan dia tertutup. Nah, jadi itu jika ada rantai makanan yang terputus, maka dia itu tidak tepat karena proses rantai makanan yang asli itu tertutup. Jadi dia itu mempengaruhi dari produsen, konsumen 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen puncak. Jadi itulah semua proses rantai makanan. Saya akan menjelaskan ekosistem sawah atau rantai makanan. Padi merupakan produsen dengan cara fotosintesis dan cahaya matahari dan air. Padi merupakan produsen dan tikus merupakan konsumen tingkat 1. Padi dimakan oleh tikus, terjadi perpindahan energi. Ular merupakan konsumen tingkat 2. Tikus dimakan oleh ular, terjadi perpindahan energi. Elang merupakan konsumen tingkat puncak. Ular dimakan elang, terjadi perpindahan energi dari ular ke elang. Elang merupakan konsumen puncak dan tidak ada lagi yang dimangsa hewan lain. Suatu elang saat mati, elang akan jatuh ke darat. Pada sampai di tanah akan pengurai jamur atau bakteri, terjadi perpindahan energi. Elang akan diuraikan oleh bakteri, akan menjadi pupuk yang subur yang digunakan oleh padi untuk melakukan proses fotosintesis dengan seterusnya. Dan itu dimaksud rantai makanan selama masih ada produsen konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen puncak, pengurai kembali ke padi. Dan begitu seterusnya. Itulah penjelasan saya pada rantai makanan pada ekosistem sawah. Saya akan membahas ekosistem sawah, yaitu dimulai dari padi, lalu ke tikus, lalu ular, lalu elang, lalu jamur atau pengurai. Jamur kembali lagi ke padi. Nah, padi adalah produsen, satu-satunya produsen yang menciptakan makanan yang sendiri. Nah, padi
Padi adalah penghasilan makanan dengan cara fotosintesis, yaitu cahaya matahari, air, muncul hara. Nah, padi, tikus memakan padi. Jadi konsumsi satu. Nah, karena tikus makan padi, jadi padi terjadinya perpindahan energi dari padi ke tikus. Lalu ular memakan tikus. Jadi tikus berpindahannya ke ularnya. Jadi elang memakan ular. Elang adalah konsumen puncak. Nah, elang tidak bisa dimakan atau dimakan lagi karena elang adalah konsumen puncak. Jadi yang bisa dianukan ke elang atau 2 atau mati. Setelah elang mati akan jatuh di darat atau menjadi bangkai. Lalu pengurai akan menguraikan jasad elang. Lalu jasad elang bercampur tanah menjadi pupuk. Lalu pupuk akan dibagikan ke padi. Jadi terjadinya berulang-ulang dan tidak terputus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja atau rantai makanan sungai. Yang pertama ada alga. Alga bisa menghasilkan makanannya sendiri, makanya dia termasuk golongan produser. Alga bisa dimakan oleh ikan sepat. Nah, ikan sepat ini memakan alga, maka alga energinya berpindah ke ikan sepat atau dinamakan perpindahan energi. Ikan sepat juga memakan alga menjadi konsumen 1. Setelah ikan sepat dimakan oleh burung bangau. Nah, burung bangau memakan ikan sepat, energinya ikan sepat akan berpindah ke bangau. Bangau menjadi konsumen 2. Setelah bangau, burung bangau dimakan oleh buaya. Nah, buaya bukan lagi menjadi konsumen 1 atau konsumen 2 karena buaya tidak bisa lagi dimakan oleh apa-apa. Jadi buaya adalah konsumen puncak. Buaya adalah konsumen puncak. Setelah buaya, ternyata buaya pasti mati kan? Setelah buaya ada cacing atau jamur. Cacing atau jamur bisa menguraikan buaya. Sehingga buaya, jika buaya sudah mati, akan diuraikan oleh cacing atau jamur. Lalu yang sudah diuraikan oleh itu akan menjadi alga karena pupuk-pupuknya itu, tanah-tanahnya itu jatuh ke dalam laut. Beginilah rantai makanan atau ekosistem di sungai. Dari alga pindah ke ikan sepat dimakan oleh bangau dimakan oleh buaya setelah mati diuraikan oleh cacing dan jamur, lalu kembali menjadi alga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rantai makanan. Rantai makanan. Ini ekor hitam, lawa. Yang pertama itu adalah mani. Mani adalah protein. Kenapa disebut protein? Karena dia bisa menciptakan makanannya sendiri. Dan mani dimakan oleh iun. Energi dari mani berpindah ke iun. Dan iun disebut konsumen pertama. Kenapa yang disebut oleh konsumen pertama? Karena dia yang pemakan pertama. Setelah iun dimakan oleh ular. Ular ini disebut konsumen kedua karena dia memakan kedua. Dan energinya yang berpindah dari iun ke ular. Dan setelah ular mendapatkan energi, ular dimakan lagi oleh elang. Elang itu disebut konsumen puncak karena sudah tidak lagi yang bisa membunuhnya atau memakannya. Dia hanya bisa mati karena umur tua. Setelah dia terjatuh karena umur tua, nah, inilah bakteri atau jamur memakannya. Bakteri atau jamur ini disebut mengurai. Dia menguraikan mayat elang menjadi
menyanyi, atau tanah umut. Nah, tanah umut ini digunakan untuk padi. Jadi, inilah yang disebut rantai makanan yang orang telur tidak bisa berhenti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan rantai makanan yang ada di hutan. Rantai makanan yang ada di hutan yaitu rumput, zebra, singa, bakteri atau jamur, itu juga disebut pengurai. Kita mulai dari rumput. Rumput adalah tumbuhan. Sebagaimana kita ketahui, tumbuhan itu mampu hidup dengan sendirinya melalui fotosintesis dan menyerap mineral-mineral yang ada di dalam tanah. Rumput disebut dengan produsen. Kemudian zebra. Zebra adalah konsumen tingkat 1. Zebra akan memakan rumput, sehingga terjadi perpindahan energi dari rumput ke zebra. Selanjutnya singa. Singa adalah konsumen tingkat 2 atau disebut puncak dalam rantai makanan di hutan. Singa akan memangsa zebra, sehingga terjadi proses perpindahan energi dari zebra ke singa. Singa tidak ada yang bisa memangsanya lagi karena dia konsumen puncak. Jadi dia akan mati dengan sendirinya. Setelah dia mati, dia akan menjadi bangkai. Bangkai ini akan diurai oleh pengurai, bakteri atau jamur. Bakteri, jamur atau pengurai akan mengurai bangkai menjadi pupuk di dalam tanah, sehingga terjadinya perpindahan energi dari bangkai ke pupuk. Pupuk ini akan menyuburkan tanah akan subur dan tumbuhnya rumput yang sehat. Ini rantai makanan ini akan berulang terus-menerus sehingga dunia akan tamat, atau salah satu di antara mereka akan tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kali ini saya akan menjelaskan jenis sencawa, khususnya rantai makanan. Pertama ada padi. Setelah padi ada tikus. Dan setelah tikus ada ular. Dan setelah ular ada elang. Dan sudah elang ada jamur atau pengurai. Dan sebenarnya rantai makanan tidak bisa terputus. Dan padi adalah produsen untuk jadi tumbuhan. Pada tumbuhan adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan cara fotosintesis dengan bantuan matahari dan air. Dan setelah itu, karena dia produsen, berarti dia adalah penghasil makanan utama. Tibalah tikus, konsumen 1. Konsumen 1 adalah atau tingkat 1 langsung memakan penghasil makanan, yaitu produsen atau padi. Padi dimakan oleh tikus. Karena padi dimakan oleh tikus, terjadi transfer energi. Dan setelah tikus, ada konsumen 2, yaitu ular. Konsumen 2. Dan di sini terjadi lagi perpindahan energi tikus ke ular. Energi ke ular. Dan di sini ada yang namanya konsumen puncak. Di sini kita sudah tidak bisa mengatakan bahwa ini konsumen 3 karena ini sudah konsumen 3, sudah konsumen puncak. Jadi tidak boleh dikatakan konsumen 3. Di sini ada lagi perpindahan energi ular ke elang. Ini kita lingkari. Di sini stop untuk proses dimakan. Karena dia sudah konsumen puncak, tidak ada lagi yang bisa memangsa dia. Tetapi tiba saatnya dia kentut, jadi dia akan mati tanpa dimangsa oleh hewan lain karena dia sudah puncak. Pada saat dia sudah mati, otomatis dia akan terjatuh di lantai dan tanah jadi diuraikan tanah, bakteri, jamur, seperti itu. Dia sudah jadi bangkai, itu dia jasadnya diuraikan dari pengurai,
adalah makhluk hidup juga. Jadi energi dari elang ini ke pengurai ini. Pada saat di sini sudah diuraikan, otomatis dia akan bercampur di mana? Di tanah. Nah, maka dia akan menjadi pupuk. Dan menjadi pupuk yang subur bisa digunakan menjadi padi. Sawah atau rantai makanan pertama-tama padi disebut produsen. Kedua, padi dimakan oleh tikus. Energi dari padi berpindah ke tikus disebut konsumen 1. Tikus dimakan oleh ular. Disebut konsumen 2. Ular dimakan oleh elang. Disebut konsumen puncak. Kenapa bisa elang disebut konsumen puncak? Karena elang tidak ada mangsa yang makannya. Karena itu disebut konsumen puncak. Karena elang sudah umurnya terlalu tua, elang mati. Karena elang mati, elang jatuh ke tanah dan diuraikan oleh bakteri. Karena sudah diuraikan, elang tercampur oleh tanah dan menjadi pupuk. Pupuk subur menjadi padi karena hujan. Terima kasih.